dan minggu yang akan datang ini adalah bulan Oktober ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa hari ini adalah hari yang istimewa. Kita lakukan di ibadah raya ini, di mana adalah Harnas, Hari Nasional untuk kaum wanita GSCA di seluruh Indonesia. Dan gereja-gereja lokal wajib melaksanakannya. Pilih salah satu ya di minggu itu. Makanya kita di minggu terakhir ini ya, saya bilang ke Bapak Gembala kemarin, ya udahlah, kami melakukan Harnas dulu walaupun sesederhana itu, namun ada spesialnya. Amin. Ya, itu ya sebagaimana yang sudah kami lakukan tadi, itu menghimbau kepada semua ibu-ibu supaya ikut aktif di dalamnya. Bahkan para wanita itu memang diperhitungkan di GSCA yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Amin. Coba tunjuk tangan para wanita, semua wanita ya. Kalau masih anak gadis pun itu wanita, kalau nggak mau tunjuk tangan, laki-laki nih ya. Coba tinggi tangannya, kalau nggak tinggi tangannya berarti laki-laki. Oh, si Evi kok pendek kali tanganmu, tinggi lah. Ya, terima kasih ya. Oke, terima kasih hari ini sudah bergabung dengan kita ya di hari yang spesial ini. Ya, kita semuanya di sini, walaupun saya bilang tadi ini Harnas kaum wanita, tetapi firman Tuhan ini tidak hanya untuk wanita, tetapi untuk kita semua ya. Jadi bapak-bapak jangan berkecil hati, ikut juga kalian kebagian firman Tuhan ini. Amin. Ya, amin. Ya, kita tahu setiap tahun itu ada tema dari Hari Nasional ya. Tema setelah kita di GSCA ini ya, saya masih mengingat pertama kali itu temanya love ya. Tapi waktu itu kita belum ikut. Tahun depannya ada kita laksanakan di sini ya, itu intim ya. Masih ingat nggak ibu-ibu? Ingat ya. Setelah love itu apa artinya? Cinta ya kan, cinta. Nah, cinta yang disatukan, maka kalau cinta disatukan menjadi intim. Itulah tahun yang kedua. Dan tahun yang kedua, setelah ada hubungan yang intim itu, maka yang dirindukan oleh keluarga itu akan lahirlah anak. Maka di tahun yang ketiga itu temanya adalah lahir, ya lahir. Nah, dan tahun yang lalu, tahun yang keempat, saya masih mengingat itu bahwasannya untuk tema adalah rawat, ya. Setelah lahir anaknya tidak dibiarkan begitu saja, ya kan? Tetapi harus dirawat dia. Nah, setelah dirawat dia akan tumbuh. Nah, setelah tumbuh dia akan menjadi dewasa. Nah, untuk tahun ini ya adalah tentang regenerasi, ya. Nah, setelah dewasa anak-anak itu ya, maka mereka akan menjadi pengganti generasi berikutnya. Amin. Nah, jadi regenerasi ini di mana berlaku? Regenerasi ini tidak hanya di gereja berlaku, dalam rumah tangga pun, ya, keluarga regenerasi berlaku, ya, dan di dalam kepemimpinan bangsa, ya, regenerasi berlaku, ya, bahkan di seluruh dunia ini, ya kan, ada pemimpin-pemimpin. Siapakah yang menjadi pemimpin di dunia ini, ya? Jadi ada, Bapak, Ibu dan Saudara, ya. Di gereja juga demikian, ada pergantian kepemimpinan, regenerasi. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ya, inilah yang ditakutkan oleh bangsa Indonesia pada sekarang ini, di mana apabila dilihat, ya, para anak-anak kita yang masih muda, yang melanjutkan kepemimpinan itu, apabila patah di tengah jalan, ya, tidak terdidik di tengah jalan, maka ada suatu kekhawatiran dari pemimpin kita, akan dibawa kemanakah nanti bangsa ini kelak, gitu. Nah, demikian juga di dalam gereja, ya, di
Di dalam rumah tangga demikian juga. Pasti kita sebagai orang tua ya kan menginginkan ada kelanjutan yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Di belakang kita nanti ya tetap ada nama siapa, nama marga kita, nama keluarga kita yang akan dibawakan oleh anak-anak kita. Nah, inilah ya yang menjadi judul hari ini, regenerasi. Nah, di dalam Alkitab Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di mana bangsa Israel ya yang ada dalam kepemimpinannya itu juga adalah berkesinambungan. Pada waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan ya, dia dilanjutkan oleh Yosua. Tetapi Bapak Ibu ya, setelah Yosua Bapak Ibu pernah ada senggangnya. Nah, pada waktu itulah karena tidak ada kepemimpinan di situ. Disitulah bangsa Israel ya tidak karuan. Tidak karuannya apa? Mereka tidak bisa menyembah Tuhan, tidak tahu menyembah Tuhan. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, yaitu menyembah Baal ya. Jadi istilahnya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kepemimpinan itu akan terus berkelanjutan. Bagaimana caranya? Hari ini firman Tuhan akan menjawab kepada kita. Amin. Kita baca dulu pertama ayat dari firman Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai 2. Ada? Ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2. Saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, dan kitabnya. Ya, sambil menunggu kita baca yang ada di tangan kita. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2. 2, 3 ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Terima kasih, saya persilakan dulu. Ya, ya. Ini maksudnya bahwasanya hidup kita ini ada waktunya. Jadi kalau memang adanya waktunya hidup kita ini, ya untuk kelanjutannya, ya kita harus punya tujuan atau cita-cita, ya. Ada yang akan menggantikan kita kelak. Ya, itu artinya itu. Bahwasanya kita harus menghitung hari-hari kita. Sudah berapakah umur kita sekarang? Saya mau tanya dulu. Di atas 50 tahun di sini coba tunjuk tangan. Di atas 50 tahun. Di atas 50 tahun. Iya. Ya, terima kasih. Di bawah 50 tahun tunjuk tangan. Ya, terima kasih. Berarti yang tidak tunjuk tangan itu nggak tahu saya di mana tahunnya, ya kan? Sampai 100 tahun lebih itu masih di atas 50 tahun. Tapi kok nggak mau tunjuk tangan, susah kali tunjuk tangan. Kau happy kan bisa tunjuk tangan gini? Ditanya nggak mau tunjuk tangan, ya kan? Harus tunjuk tangan. Jadi kita tidak ngantuk begitu ya. Ya, jadi sampai kapankah umur kita? Ya, firman Tuhan mengatakan 70 tahun. Lebih dari situ adalah anugerah, ya, itu kelanjutan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di sini sudah mempunyai umur lebih dari 70 tahun, bersyukurlah bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah kepadamu. Amin. Nah, mungkin masih dikasih anugerahnya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, sampai 100 tahun, kita tidak tahu, ya kan? Seperti Lady Diana, berapa umurnya? 98 tahun ya? Elizabeth. Iya, Elizabeth. Ya, berapa tahun? 98 ya, 98 tahun. Hendaknya yang di sini juga nanti mendapat umur seusia itu, tetapi tetap sehat dan sejahtera, ya. Ya.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang sekasihi dalam Tuhan, ya, apabila kita sudah mengetahui bahwa umur kita memang ada batasnya di dunia ini, dan tadi saya katakan bahwasannya ada regenerasi untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi tujuan di dalam rumah tangga kita, apa yang menjadi tujuan di dalam gereja ini, apa yang menjadi tujuan di bangsa dan negara ini. Bagaimanakah program-program kita selanjutnya terhadap anak-anak kita, ya? Tuhan sudah mengatakannya kepada bangsa Israel juga. Itu jugalah pesan Tuhan kepada kita pada hari ini. Mari kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6. Ya, Ulangan 6 ayat yang ke-5 mulai sampai ayat yang ke-9. Ulangan 6, ya. Kita baca bersama-sama dengan duduk saja sampai ayat yang ke-9. 2, 3 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah sema Israel kepada bangsanya. Ya. Tuhan telah mengatakan, ya, kepada bangsa Israel supaya mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, ya. Nah, jadi supaya generasi kita itu, ya, generasi kita itu bisa melanjutkan apa yang kita cita-citakan itu, Bapak Ibu dan Saudara, ya. Kunci yang pertama, ya, kita harus punya modal yang kuat. Modal yang kuat di bagian apa? Ataupun kita harus memiliki kapasitas kemampuan yang kuat yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita, ya. Pesan Tuhan kepada bangsa Israel adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi modal yang utama kepada kita, orang tua yang ada di sini, adalah mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan, ya, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan benar-benar tulus ikhlas dari kehidupan kita, ya. Satu contoh yang saya katakan tadi, kepemimpinan dari Musa bisa menyampaikan bangsa Israel dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Kenapa dia menjadi, ya, bisa pemimpin? Karena rakyatnya mengakui bahwa ada kemampuan yang dimilikinya, ya. Ada kapasitas yang dia dimilikinya, ya, yang bisa diandalkan sebagai seorang pemimpin, ya. Sehingga dia bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, ya. Kenapa dia diberikan Tuhan, ya, kepemimpinan? Karena dia mengasihi Tuhan. Di dalam firman Tuhan telah dikatakan bahwa Musa lah yang pernah memandang muka dengan muka. Begitu mulianya Tuhan, tetapi Musa sebagai pemimpin telah memandang Tuhan muka dengan muka. Nah, kita ini kapan memandang Tuhan muka dengan muka, Bapak Ibu? Pada waktu kita berdoa. Amin. Pernahkah kita benar-benar fokus memandang bahwa Tuhan itu, ya, berbicara langsung dengan kita? Kita berbicara langsung dengan Tuhan. Bagi kita yang sudah mengalami sedemikian, ingatlah bahwa kita telah diberikan kapasitas untuk dapat kita
itu menjadi pertanyaan. Tuhan tidak mengasihi saya, asih marah Tuhan. Selalu ya Tuhan itu marasini roha. Tapi yang menjadi satu pertanyaan, apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Ya. Nah, firman Tuhan yang sudah dibaca, yang kita baca di sini tadi Bapak Ibu, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, ya. Itu yang pertama, sema kepada pribadi kita. Sema yang ada ke pribadi kita ini itu menjadi suatu keteladanan terhadap anak-anak kita, ya. Tuhan telah mengatakan, ya, kiranya engkau menguduskan hari Sabat, hari Minggu, ya. Tetapi banyak kali yang menjadi dalih bagi kita untuk tidak datang ke gereja. Asih rohani Tuhan ini sehari naik mak perlu ya seharian hari Minggu mati Tuhan roh berminggu. Tuhan itu mungkin mengampuni, tetapi itu sudah menjadi satu pertanyaan dalam diri kita. Betulkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita, ya? Nah, inilah yang menjadi modal utama bagi kita. Tanyalah dirimu, apakah aku Tuhan sudah mengasihimu dengan sungguh? Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, apakah pada pagi-pagi hari kita sudah mengucap syukur? Amin. Apakah pagi-pagi hari kita sudah serahkan diri sama Tuhan, atau langsung memikirkan apa yang kami makan hari ini, bagaimana pekerjaanku hari ini, apakah bisa dilaksanakan, ya? Nah, itu menjadi satu bukti bagi kita, ya. Tetap selalu untuk berdoa datang, berlutut, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyerahkan diri kepadanya, karena kita mengasihi Dia, ya, sekuat tenaga kita, ya. Nah, menjadi satu contoh juga yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Coba 2 Timotius 1 ayat 5. Ada satu keluarga yang punya modal sehingga diwariskannya kepada keturunannya apa yang diwariskannya. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama membaca 2-3 ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga di dalam dirimu, ya. Ini adalah firman Tuhan kepada Timotius. Kita melihat di sini, ya, neneknya Lois, ya kan, dan ibunya Eunike. Dan dia adalah Timotius. Timotius adalah anak muda yang takut akan Tuhan, anak muda yang selalu mengasihi Tuhan. Dari mana dia bisa, ya, melakukan hal itu? Kalau kita melihat dari silsilah ini, Lois pun dia adalah yang mempunyai iman yang tulus ikhlas. Imannya tulus ikhlas itu merupakan satu modal, ya, modal yang kuat yang dimiliki di dalam satu keluarga. Secara rohani adalah iman yang tulus dan ikhlas. Ini sangat dibutuhkan oleh keluarga yang akan diwariskan kepada anak-anaknya, ya. Lois dan di dalam ibumu Eunike, berarti mereka sudah dua keturunan. Bahkan juga yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Itu kata firman Tuhan kepada Timotius, Bapak Ibu, ya. Kalau kita mengingat sekarang, ingat dulu opung kita, apakah sudah menjadi anak Tuhan? Ingat juga bapak kita sudah anak Tuhan, kita sudah anak Tuhan, ya. Itu 3 tingkat ke atas. Sekarang kita juga harus melihat 3 tingkat ke bawah. Kita anak Tuhan, anak kita anak Tuhan kah? Nah, ini menjadi pertanyaan. Dan tanya lagi, anak dia anakku anak Tuhan kah? Nah, itu menjadi modal. Itu yang kita wariskan, ya Bapak Ibu dan Saudara, supaya benar-benar regenerasi secara rohani dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pastikanlah diri kita ini punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, supaya benar-benar bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Nah, itu yang pertama, ya.
Dan modal yang kedua, ya. Yang kedua, tadi mengasihi Tuhan, dan yang kedua apa? Di dalam ayat 7 tadi, Ulangan itu, ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Regenerasi yang akan dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya adalah mengajarkan. Mengajarkan apa? Mengajarkan kebenaran. Ya, kebenaran apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, kepada bangsa Israel. Kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa dan kepada bangsa Israel adalah apabila mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, ya, dengan segenap kekuatannya, maka mereka akan diberkati, ya. Nah, itu juga yang akan kita sampaikan, bicarakan, ya, yang akan kita sampaikan, yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita sampai berulang-ulang. Mulailah dari keluarga, amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, amin. Sudah kita ajarkan kau, amin. Oh, aminnya sedikit, amin. Ajarkan kebenaran, ya. Ada beberapa hal yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan mereka berdoa. Ada satu ilustrasi, ya Bapak Ibu. Karena orang tuanya selalu mengajarkan anaknya berdoa, tetapi yang diajarkannya adalah baru berdoa makan, ya. Anaknya masih TK. Nah, suatu waktu dia harus berdoa seperti ini. Tuhan, berkatilah makanan ini menjadi kekuatan dan kesehatan. Amin. Itu aja. Nah, itu yang diajarkan kepada anak-anaknya. Nah, ibu-ibu di sini juga harus diajarkan anaknya yang akan berdoa sendiri. Jangan harus kita yang berdoa. Amin. Nah, ajarkan. Nah, suatu waktu, ya saudara, anak TK ini mengalami suatu masalah. Masalahnya pada waktu dia sedang jalan-jalan, tiba-tiba datang sapi yang besar, ya, datang di hadapannya. Dia langsung lipat tangan, ya, dia langsung berdoa, Tuhan berkatilah makanan dan minuman ini, amin. Lari sapinya. Itu. Jadi memang apapun yang kita ajarkan terhadap anak-anak, kalau memang itu dari ketulusan hatinya, akan melakukan satu mujizat. Amin. Nah itu, jadi ajarkan. Padahal dia berdoa, berkati makanan dan minuman ini, sapinya lari, Bapak Ibu, ya. Nah, gitu. Nah, hendaknya kita mengajarkan anak kita, ya. Satu hal yang akan kita ajarkan kepada anak kita, ya. Kita ajarkan mengucapkan salam. Umpamanya ada orang salam. Saya agak salut dengan agama tetangga. Keluar masuk dari rumahnya selalu mengatakan apa? Apa? Nah, kalau orang Kristen harus mengucapkan apa, Bapak Ibu? Mulai sekarang harus demikian, ya. Datang ke rumah harus ucapkan shalom, gitu. Salam, ya. Diucapkan salam. Itu artinya damai dibawa mereka, ya. Kalau sudah damai dibawa, penyakit pun hilang, ya. Kemiskinan pun hilang, ya. Berbeda pemago. Kalau sudah diucapkan salam, nggak jadi lagi bertengkar. Aturan marahian umpamanya ada mama-mama di rumah yang suka remeng, datang bapak dari luar dikatakan shalom, hilang, nggak jadi lagi marah. Nah, gitu. Jadi ucapkanlah shalom pada waktu kita masuk ke dalam rumah, ya. Ya anak-anak muda, ya, ucapkan shalom. Saya juga nanti shalom, harus gitu. Oke. Dan yang kedua yang harus kita ajarkan, kebenaran yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, minta tolong, ya. Jangan langsungnya ambilkanlah itu, ajarkan dia seperti ini, ya. Minta tolonglah mak, minta tolonglah kak, minta tolonglah dek, bisa ya, minta tolong, ya. Ya Carlos, minta tolong kalau sama siapa, seganda. Tahap apa mau dilakukan, minta tolong, ya. Dan yang kedua, kalau lewat permisi.
permisi, jangan asal lewat aja. Permisi ya. Saya kalau lewat-lewat di sana ada duduk, permisi. Udah dari jauh apa nanti saya ucapkan ya, permisi. Kalau di Jawa biasanya demikian, non sewu. Non sewu, permisi ya. Nah, apalagi mengambil barang harus permisi. Kelunuan dulu sama yang punya. Dan dengan maaf, kalau ada kesalahan minta maaf. Dan yang terakhir, yang kelima, ya harus kita ajarkan kepada anak-anak kita itu apa? Terima kasih. Ya, ucapan terima kasih. Masih ingat nggak yang saya bilang 5 itu tadi? Pertama, udah hilang, belum lagi keluar gereja. Pertama apa tadi? Shalom. Itu dalam seminar. Kedua, minta tolong, mintol, ya minta tolong. Yang ketiga, permisi. Keempat, minta maaf. Kelima, terima kasih. Ya, aku aja belum dikasih sama kita bilang terima kasih. Ya, itu yang harus kita ajarkan. Ya, itu masih kehidupan sehari-hari. Ya, itu membentuk karakter anak-anak kita. Ya, itulah regenerasi yang akan diingatkannya. Kapan itu kita ajarkan? Ajarkan berulang-ulang. Kalau dia tidak mengatakan akan hal ini, bilang, ulangi. Kalau dia masuk tanpa shalom, keluar. Supaya dia ucapkan shalom untuk masuk. Amin. Ya. Ya, kita akan ajarkan terhadap anak-anak kita. Karena itulah yang akan kita wariskan kepada mereka. Karena kita mau bawa kemana generasi kita itu, Bapak Ibu? Kita mau bawa kemana anak-anak itu? Harus ada ya yang akan kita kasih kepada mereka itu hal-hal yang baik, hal-hal yang akan diingat oleh anak-anak kita itu, ya, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan demikian juga secara rohani ya, kita ajarkanlah untuk berdoa. Kalau boleh kita ajak bersama berdoa ya. Saya memang di keluarga saya dulu waktu anak-anak selalu diajarkan untuk berdoa. Untuk anak-anak sekarang ini agak susah diajak untuk berdoa. Ayo kita berdoa bersama. Aku udah berdoa di kamar ya. Terkadang kita sudah sudah gagal di dalam mendidik mereka untuk bisa mengajak berdoa bersama. Kita nggak tahu berdoa nggak mereka di kamar, ya kan? Nah, untuk itu mari kita perjuangkan akan hal ini. Karena itulah yang akan kita wariskan terhadap anak-anak kita itu. Ajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita itu, ya. Ya, selanjutnya di dalam ayat yang ke-8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dalam dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan Saudara, kebenaran-kebenaran yang harus kita ajarkan itu kepada anak-anak kita itu di mana-mana harus tetap. Pada waktu kita ketemu dengan dia selalu kita ingatkan. Tidak boleh bosan, ya, tidak boleh bosan untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran terhadap anak-anak kita itu, ya. Nah, hal selanjutnya, apa yang harus kita katakan kepada anak-anak kita itu, ya, mempercayakannya. Maksud mempercayakannya karena kita sudah tahu bahwa kita ada waktunya untuk melakukan sesuatu itu, kemampuan kita melakukan sesuatu. Mulailah mempercayakan kepada generasi berikutnya. Amin. Dengan kata lain, mendelegasikan, ya. Ada pendelegasian tugas terhadap anak-anak. Apakah itu langsung bisa dilaksanakan? Tidak. Mulai dari yang kecil. Jadi di rumah pun Bapak, Ibu, dan Saudara sudah mulai kita delegasikan tugas-tugas apa yang harus dikerjakan oleh anak-anak tersebut. Ada yang menyapu rumah, ada yang menyapu halaman, ada yang mencuci piring, ada yang masak, ada yang menyetrika, ya. Nah, gitu. Jadi kita delegasikan supaya
berubah. Untuk itu mulai sekarang delegasikan kepada anak-anak. Kalau ada anak-anakmu yang tidak datang ke gereja, ingat sekarang, ya belum terlambat kita ajak dia untuk datang ke gereja, Bapak Ibu dan Saudara. Pendelegasian tugas di dalam rumah melibatkan anak-anak dengan aktif untuk dapat dipercaya. Itu merupakan suatu pembinaan karakter, ya, supaya mereka dewasa secara rohani, ya, supaya juga mempunyai apa? Mempunyai karakter yang baik dalam kehidupannya, Bapak Ibu dan Saudara, ya. Nah, untuk itu hendaknya kita ajarkan mereka bagaimana sebenarnya melakukan suatu tanggung jawab, ya. Itu tugas orang tua dan tugas anak-anak. Apabila sudah dipercayakan, ya, kerjakan dengan benar-benar. Taati orang tuamu. Karena apa? Orang yang taat kepada orang tua akan panjang umurnya, ya. Iya kan? Hormatilah ayah dan ibumu akan lanjut usiamu. Mau lanjut usiamu, ya, hormati ayah dan ibumu. Kita semua ini sama-sama anak. Kami pun orang tua ini punya orang tua, ya. Nah, kalian sekarang kami adalah orang tuamu. Coba hormatilah ayah dan ibumu. Jangan bentak-bentak mereka, ya. Jangan coba sampai membentak. Jangan coba mengecilkan pemandangan dari orang tua, ya. Mereka punya wibawa. Wibawa yang dari orang tua itulah yang akan diturunkan kepada anak-anaknya. Maka berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Amin. Ya. Nah, di gereja ini juga, ya, hendaknya kamu yang sudah kami tugaskan, ya. Apa tugas-tugas yang sudah disampaikan kepada kamu? Bertanggung jawab melakukannya. Kalau kamu tidak bertanggung jawab melakukannya, ya, maka kamu tidak akan diberkati. Orang yang dipercaya dalam perkara yang kecil, ya, dia akan diberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Untuk itu saya mohon kepada anak-anakku di sini, ya, lakukanlah pekerjaan Tuhan itu mulai dari yang kecil, maka yang besar akan lebih dipercayakan. Saya dulu waktu masih remaja, saya udah menjadi guru sekolah minggu, ya, sampai guru remaja dan sampai menjadi guru agama, ya, dan sampai menjadi pemimpin, ya, pemimpin di dalam sekolah, pemimpin di dalam gereja. Jadi ada tangga-tangganya yang akan kita lewati. Jadi pendelegasian tugas yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, anak harus menanggapinya dengan baik, lakukan dengan hormat, lakukan dengan benar, lakukan dengan tulus. Maka berkat Tuhan akan menjadi bagian kita bersama. Amin. Ya, itu merupakan satu tongkat estafet kepada generasi berikutnya yang akan kita lakukan. Itulah pendelegasian tugas, ya. Jadi kalau dikatakan estafet berarti dengan terus-menerus akan dilaksanakannya lagi kepada keturunannya kelak, ya. Nah, mempercayakan, ya, kepada anak-anak kita, memberikan kesempatan kepada generasi untuk berbuat sesuatu yang lebih besar, alangkah itu lebih bagus, ya. Berhasil di dalam diri kita itu adalah bagus, tetapi membuat orang berhasil adalah lebih bagus. Amin. Itu merupakan satu filsafat, ya. Kita adalah bagus kalau kita berhasil, tetapi kalau kita buat lagi generasi berikutnya berhasil, itu yang lebih bagus lagi. Maka kepada pemimpin-pemimpin di sini, usahakanlah anak didikmu berhasil, ya. Kepada orang tua, usahakanlah anak-anakmu berhasil. Utamakanlah apa yang menjadi keperluannya dibanding dengan keperluan kita. Maka kita bisa dikatakan jempol, ya, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, seringkali kita lihat orang tua, ya, yang mempunyai makanan, dia tahan makanannya. Karena apa? Mengingat anaknya, asa arung tiga lekron. Nah, gitu. Jadi seperti itu hendaknya kita ada sesuatu, ya, yang kita bagi terhadap anak-anak kita, ya. Di dalam tugas yang telah kita delegasikan terhadap anak-anak itu juga perlu ada pendampingan dari kita, ya. Kita dampingi mereka. Kalau salah hendaknya kita tegur, ya. Kalau kurang mampu kita berikan, ya,
kepada mereka satu semangat, arahan, sehingga anak-anak kita itu bisa berdiri dengan kokoh, melebihi dari apa yang kita miliki itu, ya. Ya, hal yang keempat, ya, yang akan kita lakukan dalam regenerasi ini adalah doakan proses sepanjang perjalanan regenerasi. Sampai akhir hidup kita harus terus berdoa terhadap apa yang menjadi, ya, pekerjaan anak-anak kita itu, yang menjadi cita-cita anak-anak kita itu. Kita sebagai orang tua harus tetap mendoakannya, dan anak-anak harus tetap taat terhadap orang tua. Maka berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Amin. Amin. Yang menjadi ayat terakhir, mari kita buka Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal pasal 3. Ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya? Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ya, percaya dengan segenap hatimu. Ya, itu modal utama tadi. Dan inilah kunci dari firman Tuhan kepada kita. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, kebenaran-kebenaran harus kita sampaikan kepada anak-anak kita dengan berulang-ulang, mempercayakannya, mendelegasikannya, mendampinginya, dan juga selalu berdoa kepada mereka supaya keberhasilan yang kita miliki mereka juga akan dapat memilikinya. Itu merupakan sesuatu yang sangat bagus yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita hari ini, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua atas firman yang sudah kita dengarkan hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita doakan supaya Tuhan menolong kita untuk bisa, ya,